Gue pikir Gen Z is financially doomed. Kayak lu tuh kayak generasi terkutuk finansial di Indonesia Kasian gitu. banget. Karena nah, dan makanya juga kenapa Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Sarah. Hai, Ayu Sarah. ya Ayu Sarah. Ayu Sarah. Iya bener Ayu Sarah kan? Ayu, iya, tapi gue tuh kadang-kadang suka kayak nama gue Ayu Sara, tapi banyak banget ya sumpah yang ngomong nama gue tuh Ayu Sarah, ada hanya di pinggir Ayu Sarah di belakang. Please jangan nama Ayu Sarah. Nah tapi dirimu biasa dipanggil Sarah aja. Sarah. Karena terlalu banyak Ayu di Indonesia ini. Iya Ya kan? Coba siapa di sini yang punya temen yang namanya Ayu atau ada yang Ayu-ayunya? Banyak banget. Nama coba aku cek ya, nama Ayu gitu di kontak lo. Kayak Ayu ini, Ayu itu, ya kan? Dan yang pengen nyebelinnya adalah because I am Ayu, pasti dibilangnya Ayu yang mana? Ayu yang gede. Body shaming nggak boleh. Body swimming, ya kan? Ya udah Sarah aja, Sarah. Ayu, jadi panggilannya Sarah, nggak pakai H Sarah. ya? Betul dan Sarah, sekali. gitu kan? Anyway, Sarah apa kabar? Baik banget. Lagi ceria hari ini Ceria ya. banget, dan gue nervous loh karena diundang Nadia Alaidrus. Karena gue tuh gak cuman aku lah sebenarnya. Teman-teman di sini tuh butuh petuah dari orang-orang sepertimu. Iya, tapi pertanyaan aku adalah, kenapa aku gitu? Tadi ini juga yang pertanyaan aku ya, timku bilang, Kak Sarah ini ada yang undang podcast, oke siapa? Nadia Alaidrus. Hah, Nadia Alaidrus? Ini yang followersnya sekian ratus ribu ini? Iya, ngundang aku, followers 28.000. Terus ini kayaknya hoax kali ya, hoax kali ya. Enggak dong, karena sebenarnya kita tuh kadang bukan yang ngelihat followers doang, tapi kita melihat dari isinya gitu. Nah mungkin kalau misalnya kesehatan gitu kan kayak udah bosen gitu, jadi aku butuh petuah yang lain gitu. Dan aku mau langsung panggil nih pakar of manajemen keuangan. Oke, baiklah anakku. Aduh mama. Sini akan aku kasih wejangan. Mama. Nah anyway. Kalau aku mau pertanyaan pertama nih, mungkin ini pertanyaan dari aku pribadi ya. Sebenarnya kamu ngelihat orang-orang mungkin zaman sekarang ya, Gen Z lah, milenial, Gen Z dan milenial sih sebenarnya kayak bareng ya. Kan maksudnya kita juga nggak yang beda jauh gitu kan. Nah yang beda kan mungkin zaman orang tua kita gitu ya. Bener gak sih? Kalau dari segi keuangan gue bilang bedanya lumayan jauh sih. Lumayan jauh ya. Nah pertanyaan aku, lebih boros mana sih sebenarnya? Boros tuh relatif ya per generasi, tapi gue pikir Gen Z is financially doomed. Kayak lu tuh kayak generasi terkutuk finansial di Indonesia. Kasian gitu. Banget. Karena nah, dan makanya juga kenapa aku bilang milenial dan Gen Z itu secara keuangan di Indonesia itu berbeda banget. Karena kita kan cuma beda 1 tahun kan. Kita 93, 94. Kita termasuknya milenial. Ingat gak pas zaman kita, our first job, kita itu ditakut-takutinnya sama credit card. Iya. Ya kan? Bilang orang-orang tuh pada bilang kayak credit card itu akan menjerumuskan kamu, gitu, akan banyak utang dengan credit card. Oke? Sekarang di tahun 2023, 2024, itu musuh utamanya siapa? Pinjol, pay later. Yang dimana karena si pinjol dan pay later ini sangat menarik perhatian orang, sehingga itu membuat si credit card yang sama milenial kita pikir dia tuh musuh kita, jadi kayak bagus gitu. Iya, karena sekarang tuh kelihatan ini Gen Z ya yang di sini. Kamu punya HP aja berarti kamu udah bisa dapat akses ke pay later dan pinjol kan dengan gampang. Tapi tidak semua orang punya kartu kredit. Ada yang punya kartu kredit nggak? Nggak ada kan? Ada Gen Z punya nggak? Aku punya sih. Karena kita milenial, karena kita masih ada masa-masa di mana sales kartu kredit itu semangat banget gitu kan. Iya, tapi kalau aku pun kartu kredit itu aku pakai hanya untuk kalau aku bayarnya harus pakai kartu kredit. Kalau misalnya enggak, aku nggak mau beli gadget pun, mau beli apapun, kalau misalnya bisa dibayar tanpa kartu kredit, aku akan lebih pilih cash. Karena ya itu
Karena aku masih beranggapan bahwa ya kalau kita berhutang apalagi di bank itu pasti ada bunga yang harus kita bayar kan. Betul. Nah itu juga yang maksud gue kenapa menurut gue Gen Z ini financially doom banget, karena pada waktu masa kita milenial dulu dosa finansial kita adalah si credit card ini kan, si produk ini yang kalau kita dapat kita harus pergunakan dengan sangat baik gitu kan, biar kita nggak terjebak. Nah kita untuk bisa sampai dapat credit card kan harus nunggu tuh selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Betul. Selama jangka waktu itu kita tuh ada waktu buat mikir ini tuh dipakai buat apa credit card kan. Kita masih sempat search gitu gimana caranya untuk mengoptimalisasi credit card ini gitu. Jadi dalam jangka waktu tunggu tersebut kita tuh masih ada berpikirnya. Lah zaman sekarang Gen Z download 10 menit jadi, dalam 10 menit lu mau berpikir apa gitu kan. Sih. Gitu. Dan juga kalau kartu kredit dari dulu kan memang udah kayak eksklusif gitu kan. Harus cek IDBI dulu kan, segala macam. Jadi memang tidak semua orang bisa mendapatkan akses itu. Betul. Sekarang dengan fintech banyak, bagus ya. Berarti inklusi keuangan kita tuh baik sekali karena sudah banyak orang yang menggunakan produk keuangan. Tapi di sisi lain juga itu tuh semua orang bisa dapat, dan tidak semua orang itu punya pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan hal tersebut dengan hal yang baik. Kalaupun mereka punya kemampuan, ya sama aja kayak manusia lain, lu punya kemampuan, bisa dipakai dengan benar nggak? Nah itu dia yang lumayan concern sih. Ini concern aku pribadi, dan karena juga kalau kita lihat tingkat inklusi keuangan, berat banget bahasa kita. Loh. Aku ngomongin inklusi ini, otak aku ini lagi mikirnya tuh ke penyakit gitu kan. Oh iya, inklusi di kedokteran iya kan, juga. maksudnya menyingkirkan hal lain kan maksudnya. Tapi kok inklusi keuangan beda. Inklusi keuangan itu yang belum pakai produk keuangan, yang belum pernah, pokoknya yang unbankable, yang belum pernah pakai produk layanan keuangan menjadi punya, itu inklusi keuangan namanya. Inklusi keuangan kita tuh jalannya cepat banget gitu ya, terbukti dengan tingkat adopsi pinjol, paylater, tabungan segala macam meningkat, bagus dong ya kan. Jadi semua orang punya akses yang kurang lebih sama gitu terhadap akses finansial. Tapi literasi keuangannya tuh nggak sekenceng inklusi keuangannya gitu. Jadi pengetahuannya tuh nggak lari sekenceng orang-orang. Buat ini gitu. si produk-produk itu tadi kan. Gitu. Jadi banyak orang yang masih belum tahu tapi make akhirnya. Exactly. Dan yang aku lihat sekarang ini, makanya aku juga bikin akun literasi keuangan, karena banyak sekali literasi keuangan tuh lebih ke kayak orang-orang mikirnya bagaimana cara punya tabungan, gimana caranya daftar pinjol, gimana caranya bayar ini pakai paylater gitu. Padahal menurutku ada yang kelewat nih, literasi keuangan di mana kalau kamu punya uang, harus diapain nih uang gitu, apa yang bisa kamu beli gitu, atau dalam kondisi apa kamu boleh berhutang, kayak gitu-gitu tuh. Iya harus tahu dulu ya. Iya kelewat gitu loh menurutku. Oke. Karena sebenarnya itu aku juga masih bingung sih. Karena aku tuh punya prinsip gitu. Misalnya aku mau beli barang harga 1 juta gitu. Contoh aja. Aku tuh kayak aku harus punya duit dulu minimal 10 juta. Kira-kira kayak gitu. Baru aku mau beli barang kalau 1 juta. Kalau duitku itu belum mencapai angka itu, ya aku gak akan beli nih. Gak tahu, itu prinsip aja gitu. Jadi kayak udah termindset. Jadi aku bukan tipe yang kayak selalu beli barang mahal gitu, karena sometimes gak worth it atau aku gak butuh juga gitu kan. Nah sedangkan orang-orang yang aku bingung nih, yang dia kayak kadang ini kita ngomongin kebutuhan yang gak tersier ya, kita ngomongin kebutuhan yang gak penting gitu. Jadi kenapa dia memaksakan harus beli segitu dengan pay later? Iya benar. Iya kan. Nah ya menurutku itu bagus banget ya. Itu kayaknya semua orang tuh harus punya mindset kayak gitu. Atau setidaknya kamu jangan beli sesuatu dengan uang yang gak kamu punya gitu kan. Itu emang mindset yang harus diterapkan banget. Nah tapi bener juga kan sekarang, jadi kenapa banyak orang yang uangnya habis gara-gara beli barang lucu? Karena ada paylater. Coba 10 tahun lalu ya, sebelum ada paylater, kalau orang pengen beli barang lucu gak ada uangnya, mereka gak beli. Karena gak ada paylater ya. Kayak gitu. Iya, walaupun menurutku paylater atau pinjol itu sebenarnya cuman alat kan, yang menggunakan itu kita manusia gitu, yang dimana kita harus bertanggung jawab itu gimana cara pakainya biar betul gitu penggunaannya. Itu loh, kalau
Soalnya kalau pinjol, pay letter kayak gitu, aku bisa ngelihat situasi di mana orang itu kalau tiba-tiba kecelakaan, sakit, nggak ada uang, pinjol 10 menit uangnya cair, bisa masuk rumah sakit. Atau misalkan perantau, ibunya sakit di Padang, dia di Jakarta, nggak punya uang, pay letter, tiket pesawat itu kan. Iya sih. Menurut aku bagus banget itu. Memudahkan. Cuman yang salah itu kalau disalahgunakan. Ngapain beli sepatu bermerek yang harganya 2 juta kalau gaji lo juga 2 juta. Iya, demi konten gitu demi kan. konten iya, gitu. Iya. Jadi itu sih yang makanya di konten-kontenku di @ayusarahinge dan di @mamaber_uang, aku jadi kayak mamanya orang-orang aja gitu, yang kamu jangan belanja-belanja kayak gitu, karena emang perlu diingetin sih kayaknya. Iya sih. Iyalah, karena ya kalau mamaku tahu itu berapa transaksiku di aplikasi Oren itu, sumpah dijewer aku, ngapain kau beli, boros sekali ya kan? Iya kan? Pasti aku udah dimarahin sih, itu aplikasi Oren tuh agak-agak itu emang. Itu kan zaman dulu belum ada aplikasi Oren, belum ada dompet-dompet digital. Iya. Jadi kamu beli sesuatu, mama kau pasti tahu lah itu. Pasti bisa dimarahin. Sekarang udah punya Shopee, kartu debit, kartu kredit sendiri. Beli sesuatu, mama kamu gak akan tahu selama pas ada tukang paket. Iya, aduh, Pak jangan teriak-teriak ya, Pak. Iya. Nah, tapi kasihan juga ya, maksudnya jadi generasi-generasi di bawah kita ini pasti effortnya untuk mengendalikan hawa nafsu gitu kan harus lebih besar gitu. Betul ya banget. Kan? Dan maksudnya sedangkan nggak tahu ya, aku kok ini bener nggak sih, makanya aku tuh sampai masih bingung fenomena ini. Apa iya orang zaman dulu tuh usia 20-an, 30-an udah bisa pada beli rumah gitu. Kalau sekarang kan kita agak empet-empet ya kalau mau beli rumah ya. Iya kan? Iya sih benar-benar sih. Tapi bener orang zaman dulu tuh pada bisa beli rumah tuh di umur segitu. Iya benar juga ya. Iya kan? Karena dulu harga rumah sama gaji itu rasionya lebih kecil ya. Iya, mungkin harganya juga kan masih lebih mending ya. Jadi sekarang kan aduh belakangnya M gitu kan. Apalagi Jakarta ya Allah. Aduh, apalagi Jakarta. Iya sih. Nah terus tapi problem terbesar yang selama kamu menjadi mama beruang ini, Cia, problem terbesar orang-orang itu selain pinjol itu apa sih? Impulsive buying. Itu aku girl. sih. Apalagi cewek-cewek nih. Nah, karena aku juga suka impulsive buying. Makanya kenapa sampai menurut ini menurut data gitu ya kan, kalau di Indonesia ini yang terkenal aplikasi ijo, Oren gitu ya. Dan cewek, lu Oren atau ijo? Gue ijo soalnya gratis ongkir. Lah Oren juga gratis ongkir. Tapi harus pakai pay letter punya dia. Oh iya enggak kok. Masa sih? Ya ampun, gue kayak tahu banget. Oke, brand ambassador. Tarik gue jadi brand ambassador lu aplikasi Oren, ya kan? Udah gue promoin nih. Enggak, jadi tuh kalau aku tuh anaknya Oren banget gitu. Kenapa jarang ke si ijo? Karena jujur nih, secara tampilan mata aja itu enak banget si Oren. Iya nggak sih? Nah itu tuh katanya ada main psikologinya juga di situ. That's why cewek-cewek itu akan lebih impulsif di aplikasi Oren itu. Nyebelin banget tuh, bikin boros tuh. Benar, kalau gue sih di aplikasi manapun boros-boros aja. Nggak ngaruh aplikasinya. Iya. Gue juga boros, apalagi kalau nggak bisa tidur tengah malam. Apa nih flash sale ya kan jam 3 pagi check out, coba itu gimana. Terus pas datang barangnya nggak kepake. Iya kan. Iya itu cewek sih. Yang paling nyebelin tuh skincare. Ya, menurut aku juga sih, kayak yang harusnya tuh kita tuh udah tahu ini skincare masih ada, masih banyak, bagus di kulit. Kenapa beli lagi yang baru? Itu selain gue bilang juga ke kamu, ke kalian, buat gue juga sih kayak impulsivity ya. Jangan impulsif gitu dong. Dan tapi sekarang kan udah UMKM makin bagus ya gitu ide bisnisnya. Kalau kayak macam skincare atau nggak peralatan pribadi yang memang perlu ini cocok apa enggak ya, kan bisa beli share in a jar. Betul. Parfum bisa beli Dekan kan, yang 5 ml itu juga sejak terbuka mata gue, ternyata ada Dekan, ada share in a jar, udah lebih berkurang banget sih. Iya, karena kita coba dulu ya kan. Iya sih. Nah, tapi ngomongin UMKM gitu ya kan, sekarang tuh banyak sekali bermunculan gitu ya. Yes. Apa ya, maksud aku tuh itu
sangat merubah behavior seseorang banget gak sih jadi tim mager. Iya kan? Menurut aku UMKM ya jelas ya, tapi perkembangan logistik di Indonesia tuh. Iya. Aku pernah tinggal di Thailand, pernah tinggal di Maroko, pernah tinggal di Dubai. Nggak ada yang seenak di Indonesia transportasi. Setuju. Dan perpaketan. Setuju. Jadi tau nggak? Aku tuh pernah, ini real terjadi ya. Aku itu pernah mau daftar kuliah di luar negeri. Di mana spill? Sebenarnya Eropa sih, tapi aku belum menujukan ke satu negara. Jadi ini tuh kayak awal mula aku itu mau nikah gitu. Aku tuh menggebu-gebu lah, aku ngomong sama suamiku, pokoknya aku mau kuliah S2 di luar negeri. Okay. Udah waktu itu inilah join edukasi kayak SAN gitu, tahu kan? Yang kayak tahu. yang kayak membantu kita yang untuk membantu jalannya kita untuk kuliah di luar negeri. Aku tuh udah ikut kayak gitu, udah ke kampus alma materku untuk minta surat rekomendasi, udah sejauh itu gitu. Sampai akhirnya aku jalan-jalan lah sama suamiku ke Eropa. Honeymoon tuh ceritanya. Honeymoon yang tertunda gitu. Nah, pas jalan-jalan aku langsung kayak nggak mau aku tinggal di sini. Gak mau aku suruh jalan kaki, naik kereta, cari makan harus keluar jam 4 pagi, kelaparan gak ada yang buka. Ya kan? Gak mau, udah langsung aku gugurkan itu semua rencana aku untuk tinggal di luar negeri. Di Indonesia enak banget, men. Iya. Punya uang 50.000 aja bisa antar makanan ke rumah kan. Kalau apalagi ibu-ibu ya kan, besok ternyata anak aku harus pakai kostum macan, coba ya kan. Langsung bisa di Gojek. Iya, bisa di Gosen ya sama aja. Bisa dikirimin pakai motor nggak pakai hari ini. Bisa, siap. Kalau ada satu nggak bisa, yang lainnya pasti bisa gitu kan. Iya, itu setuju banget sih. Jadi apa pernah waktu itu anakku besokannya suruh pakai kostum Frozen. Datanglah hari itu juga tuh kostum Frozen. Itu tuh bener banget. Nah, karena terjadi gini, waktu itu aku juga jalan-jalan ke luar negeri kan, ke Europe, dan aku kan setiap hari bikin konten. Kabel data aku itu tiba-tiba gak kepake. Itu kalau aku di Indonesia aku gak pusing, men. Iya kan? Gak pusing, tapi itu karena aku lagi di luar negeri. Gak ada tuh yang namanya kirim instan 2 jam sampai, itu gak ada, ngimpi. Ya mungkin ada, tapi misalnya kita juga gak tahu caranya atau gimana gitu. Tapi kayak, waduh akhirnya aku harus dateng, cari toko. Benar-benar. Cara jadul. Iya, jadi suamiku kan orang Amerika, jadi tiap tahun kita pulang kampung ke Amerika. Kalau tiap ke Amerika pasti kan ada aja yang ketinggalan ya di Indonesia. Yang terbaru tuh aku ketinggalan kabel casan. Mama mertuaku bilang, oh kamu pakai Amazon aja, ini ada yang bisa cepet kok datangnya. Oh oke, one day service. Jadi same day lah ya kalau di sini ya. Oh bukan. Besok harinya atau datang besoknya lagi udah nggak kepake. Udah kita sebagai orang Indonesia terlalu dimanjakan gitu. Privilege tuh tinggal di Indonesia. Iya sih. Makanya kalau ditanya keliling ke luar negeri mana paling enak? Indonesia. Ada si orange, si ijo motor, ya kan? Iya, kalau nggak ada ijo motor masih ada yang pangkalan ya kan? Ada pangkalan. Terus lapar jam 4 pagi, mau milih apapun ada, men. Ada yang nganterin ada. Dan kalau dibandingin sama transportasi luar negeri kan Indonesia tuh murah banget. Murah. Mungkin karena course-nya mungkin kan? Bisa jadi sih. Kayak tadi kan sebelum kita tag ngobrol ya, pas aku pertama kali ke Jepang nggak bisa naik taksi karena taksi 5 menit 500.000 kan, gimana nggak bangkrut. Jadi jalan kaki meniskusnya sobek. Tapi memang ya maksudnya kalau Jepang itu lebih lagi jalan kaki gitu kan. Ya sono adem. Di sini kan polusi. Iya. Polusi panas. Itu trotoarnya setengahnya dipakai buat entah pohon, entah pot, entah apa ya kan, agak susah kan. Ada jualan kaki 5. Ya kan, belum lagi aku pernah jalan di pinggir jalan di Blok M tuh. Cukurukuk, sebel banget gak? Terus itu kayak udah mau marah tuh udah gak punya energi karena udah malam-malam kan. Cukurukuk gitu kan. Kayak neng. Iya, belum lagi gitu-gitunya. Kalau di Jepang, Korea kan gak ada cukurukuk ya kan. Iya, teriaknya begitu lagi si abang-abangnya itu. Sebel banget. Nah anyway Sar, kita balik lagi ke pinjol karena ini pinjol lagi jadi problematika gitu. Termasuk kemarin ini loh, cawapres dan capres kita ngomongin pinjol loh. Benar. Itu sebenarnya legal gak sih? Legal sih gitu, dan
memang kalau dipergunakan dengan baik itu kan bisa jadi life saver kan. Iya. Cuman mungkin akan ada baiknya kalau iklannya itu juga lebih literasi gitu ya. Karena kalau aku ngelihat, menurutku yang ini tuh harusnya nggak kayak gini gitu. Kayak kalau pinjol pay letter itu kayak di reward gitu kalau kita menggunakan hal tersebut, padahal kan itu kan ngutang. Kenapa ngutang di reward? Why you rewarding bad behavior? Kayak gitu loh. Not necessarily bad ya, tapi kalau misalkan buat beli barang-barang lucu, iya itu bad behavior. Tapi kalau kayak yang tadi lagi, kalau keluarga kamu sakit atau enggak, ada yang sangat emergency, ya itu bukan bad behavior. Tapi sekalinya buat impulsif, iya bad behavior. Kayak mungkin ya kitanya juga sebagai konsumen kan kita nggak bisa ya mengatur pemerintah bikin ini dong, ya nggak bisa kan. Pemerintah juga banyak kerjaannya, sama perusahaan-perusahaan pinjol dan pay letter juga mereka kan buka banyak sekali lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita kan nggak bisa sesuka kita ya kan. Nah, tapi kita tuh sebagai pengguna bisa banget kayak menahan diri, bisa lebih disiplin dalam pengeluaran. Itu kan bukan cuma untuk pay letter dan pinjol aja, tapi kan untuk disiplin kita sehari-hari. You're going to be a better person kalau misalkan bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Iya sih, karena kan ya gak sedikit lah berita-berita yang sampai ada yang ya gitulah mau tidak mengakhiri hidup gitu, mengakhiri hidup gara-gara kelilit pinjol. Ya itu kan kasihan banget ya. By the way, aku 2019 itu kena hutang parah loh. Aku tuh bangkrut parah. Gimana tuh ceritanya kalau boleh cerita? Jadi ya ini emang bodoh diriku ini. Ada yang pinjem uang pakai KTP-ku. Gitu. Kok bisa? Karena mau bikin bisnis dan lain sebagainya, dan aku pun involved di bisnis tersebut gitu. Jadi I think I'm great at business, dan selama segala peraturan keuangannya sama aku, I think everything's going to be alright. Jadi aku invest lah gitu, boleh pinjem uangnya pakai KTP aku, pakai credentials aku gitu kan. Selama bisnisnya berjalan, it was great, bisnisnya bagus. Tapi ternyata ada satu dan lain hal, aku didepak lah dari bisnis itu, nggak dibayar cicilannya. Tapi kan di Indonesia ini ada yang namanya SLIK. Tahukah SLIK? Enggak lagi. Nah, SLIK harus tahu. Jadi SLIK itu adalah, bisa di Google aja ya, singkatannya gue nggak hafal. Itu adalah sistem informasi kredit masyarakat di Indonesia yang diatur sama OJK. Dulu itu namanya IDBI. Pernah denger nggak? Jadi segala macam riwayat perbankan kita itu akan ada di situ. Jadi bisa kelihatan tuh kita punya hutang ke lembaga keuangan mana aja, berapa jumlahnya, bayarnya lancar apa enggak, kayak gitu kan. Nah, salah satu konsekuensinya kalau kita nggak bayar hutang tepat waktu atau gagal bayar, itu SLIK-nya jadi jelek. SLIK-nya jadi jelek pada saat kita nanti mau ambil KPR, mau ambil leasing gitu, itu tuh akan di-reject gitu ya, karena ya jelas ya perusahaannya nggak percaya. Kayak SKCK lah ya. Iya benar nih, SKCK kredit ya. SKCK versi kredit gitu. Namanya SLIK. Nah jadi dan kalau misalkan banyak juga sekarang yang perusahaan-perusahaan, orang itu pas udah selesai interview dicek tuh SLIK-nya. Kalau misalkan dia SLIK-nya jelek, oh berarti kenapa nih orang tidak bisa dipercaya, bayar utang aja enggak, kayak gitu. Jadi aku tidak mau mendapatkan permasalahan itu. Jadi aku ikhtiar aja, ya Allah bismillah, aku mau lunasin utang. Itu tuh hutangnya wah parah banget. Gajiku di tahun 2019 itu alhamdulillah bagus, baik gitu ya. Tapi cicilan utangnya tuh 60-70% dari pendapatanku. Jadi sisa-sisa uangku tiap habis gajian tuh cuma 800.000 aja buat survive di Jakarta. Iya sih. Nah tapi maksudnya kan kamu didepak tuh dari situ. Itu maksudnya apakah ada karena masalah pribadi atau apa? Masalah pribadi yang harusnya nggak dibawa ke bisnis sih. Nah itu kan banyak tuh, kemarin juga lagi rame tuh, ada yang jualan makanan pedes gitu kan.
Nah itu undang iya kan? dong. Oke, ya. Langsung kan. Iya, karena ya maksudnya aku nonton lah kan cukup viral sih makanan itu gitu, cukup viral terus habis itu pecah kongsi padahal maksudnya sayang aja itu makanannya menurut aku enak, Iya kan? rame ya kan banyak yang suka terus kemudian tutup karena katanya dari kedua owner itu masalah pribadi. Nah, jadi ngomongin masalah pribadi dalam hal bisnis gitu ya. Iya, jadi Itu kenapa sering terjadi gitu sih? bermacam-macam lah ya. Tapi kalau dari yang aku alamin itu hal-hal yang sangat tidak bisa diprediksi bisa jadi bisa jadi pemecah belah yang moral of the story adalah jangan percaya sama orang, percaya sama diri sendiri. Kalau mau percaya sama orang harus ada perjanjian tertulis gitu loh. Kalau Notaris enggak, gitu ya. kalau enggak nanti kayak aku harus bayar utang orang yang sampai banyak itu, tapi aku survive gitu kan sampai akhirnya aku menemukan gimana caranya biar utang lunas, bisa bangun wealth lagi. It's very doable asal ya itu harus bisa tahan habitnya untuk spendingnya dibangun lagi, mindset tentang keuangannya itu sih. Iya sih. Iya jadi ya misalnya pun kalian mau membangun bisnis sama temen gitu ya harus yang sangat bisa apa ya dipercaya. Tapi ya selain itu juga tetap yang sekiranya orangnya itu juga nggak tricky kali ya. Terus ada miskonsepsi nih. Kalau misalkan bisnis bareng temen, yuk ayo kita best friend gitu kan. Terus gimana nih ngomongin uang nanti aja kan bisnisnya belum gede. Oh itu salah banget ya. Iya itu sih. salah banget. Karena pada saat udah ada uangnya itu tuh yang tadinya best friend itu langsung bisa musuhan itu bisa banget. Jadi kalau sekarang sih kalau aku mau mulai bisnis lagi sama teman-teman atau siapapun aku pasti bilang ini pembagiannya kita kayak gini ya. Tentu saja bisa diubah di masa depan. Tapi at least untuk sekarang kita harus yang kayak gini dulu sampai mau adendum atau perpanjangan kayak gitu. Karena kalau biar kita enak di awal, kalau di akhir nanti aja, trust me itu nggak akan aman sih, nanti berantem kalian, bubar, pecah kongsinya. Pecah kongsi, aku apalagi temennya kakak beradik aja bisa pecah kongsi. Aduh, apalagi kakak beradik ya, jangan sampai kayak gitu. Iya. Dan sekarang kan udah banyak banget platform lawyer, layanan hukum gitu kan yang murah lah gitu. Kalau misalkan bikin bisnis ya untuk layanan itu 500.000 1 juta aku pikir worth it daripada nanti jadi musuh bebuyutan kan sampai tua kayak gitu. Atau chat GPT aja lah bikin kontrak gitu. Itu yang penting ada hitam di atas putih, kalian berdua tanda tangan, foto gitu. Itu setidaknya bisa menjaga kalian berdua bertiga siapapun yang bikin bisnis itu terlindungi lah. Iya sih. Biar tetap kongsi lah ya. Benar-benar banget. Ya begitulah ya, kalau bisnis tuh memang perlu hati-hati lah. Kalau ngomong nanti aja dulu, kita nggak tahu men. Tiba-tiba dalam waktu 3 bulan bisnis lo melejit omset miliaran, terus kan sikut-sikutan dah tuh di situ, ini duit gue kan. Iya, tiba-tiba brandnya udah daftarin Haki tapi nggak bilang-bilang ya kan. Iya sih, itu juga perlu hati-hati sih. Berbahaya banget. Nah, ada satu hal lagi nih yang pengen aku tanyain sama kamu. Kan lagi rame juga ya di sosmed TikTok nih soal mungkin lebih ke pasangan pernikahan gitu, keuangan pasangan pernikahan. Karena ada yang ngomong, gue jadi suami istri duitnya sendiri-sendiri, gue suami istri duit dipegang istri, ya kind of that. Kalau dari pandangan kamu gimana nih sebagai pakar keuangan, kalau suami istri itu sebenarnya enaknya gimana? Sebenarnya kalau kita lihat dari penelitian manapun ya, cari penelitian World Bank, cari penelitian Asian Development Bank tentang pengaturan keuangan keluarga yang keuangannya diatur sama istri pasti dalam jangka panjang itu akan lebih wealthy daripada yang dipegang suami kayak gitu dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita kasih uang ke perempuan, oke nih uang yang dipikiran apa? Oh anak aku kasih makan dulu, kasih makan anaknya pinter karena gizinya baik kan, kayak gitu. Anaknya pinter, dia bisa punya pekerjaan yang lebih baik gara-gara gizinya bagus, gara-gara mamanya ngasih makan yang baik kayak gitu. Terus kalau perempuan dikasih uang, selain buat anaknya, oh rumahnya nih beresin gitu kan.
oh buat nanti anak aku sekarang SD, aku mau dia sampai kuliah ditabung kayak gitu. Nah sementara mungkin banyaknya bapak-bapak dikasih uang dipakainya ngerokok, walaupun tidak semua ya, atau jangan sampai uangnya jadi istri kedua, aduh amit-amit, jangan sampai gitu. Tapi again setiap rumah tangga kan beda banget ya dinamikanya, dan gak semua perempuan juga jago keuangan, gak semua laki-laki juga jago keuangan. Jadi kalau saranku sih ya definitely harus diomongin. Itu tuh kayak transparansi itu harus gitu loh. Ini tuh uang dipakai apa, kayak gimana, itu harus berdasarkan persetujuan, ataupun kalau misalkan ada satu pihak yang kekeh tidak setuju, at least paling at least banget terinformasikan sebelum hal itu terjadi. Kayak gitu. Kalau enggak, dan by the way, keuangan itu adalah alasan perceraian kedua terbesar pasangan di Indonesia. Yang pertamanya adalah cekcok. Cekcok karena apa? Ya karena uang juga. Jadi ya keuangan itu sangat penting banget. Iya, sangat krusial sih dalam pernikahan gitu. Betul. Kalau aku sama suamiku sih, tentu saja mama beruang yang pegang semua uangnya. Iyalah, lu lah pasti yang pegang. Iya sih, tapi memang setuju sih. Maksudnya kebanyakan gitu. Aku lihat kalau misalnya keuangan yang pegang cewek itu ya lebih tertata, gimana ya, kayak udah naluri gitu loh kita walaupun kesannya beli skincare, beli itu AIUEO tuh, tapi sebenarnya ada di balik itu tuh kita mau manage. Iya gak sih? Kalau aku gitu sih, aku tetap memanage. Maksudnya ada uang yang ya buat cekot-cekot sekian lah gitu. Kalau sekiranya ini jatah cekot udah habis, ya udah di keranjangnya sampai 99. Sampai mau meledak banget kita. Iya, udah mau meledak tuh keranjang, kagak dicekot-cekot nih. Sampai ada notifnya mulu. Belum dicekot nih. Iya, jangan tinggalkan barang di keranjang kamu. Iya bener. Sampai apal gua. Iya bener. Iya sih. Nah karena ini mungkin kita jadi ngomongin gender studies nih, udah berat. Kita kan sebagai perempuan, kita dibesarkan dengan ekspektasi sosial yang bermacam-macam gitu kan. Kita dibesarkan dengan ekspektasi bahwa kita harus jadi ibu, kita harus ngurus rumah. Istri yang baik itu dari zamannya nenek moyang kita pasti akan bilang istri yang baik itu yang take care of the family gitu kan, ngurus rumah gitu. Walaupun sekarang kita wanita bekerja, tetap somehow ekspektasi sosial itu ada walaupun secara tidak sadar gitu. Nah gue menikah dengan laki-laki yang feminis AF. Dia tuh feminis banget, dia cuci piring kalau nggak ada mbak di rumah, dia yang sapu-sapu gitu. Gue mah tinggal main Instagram aja gitu. Enak banget ya. Iya, tapi pada saat mbak pulang, sama mbak lagi. Pada saat nggak ada yang bantuin di rumah, oke, ini anak kita akan ada acara besok di sekolah. Pasti itu secara nggak sadar that falls on me gitu, ya nggak sih? Iya. Kalau ini anak perlu ini, pasti kita yang beli kan, padahal at least kalau dengan suami gue bisa aja beliin dong gitu, tapi kita aja gitu kayak muscle memory. Nah itu juga mungkin yang terjadi pada saat pengaturan keuangan dipegang sama istri atau sama perempuan, karena kita muscle memory-nya kita yang emang harus take care of everything, dan karena kita yang either take care of everything atau kayak kita yang lebih tahu di rumah tuh kayak gimana, jadi kan kita lebih tahu gitu loh. Kalau kita dapat uang misalkan 1 juta, kita tahu 200.000 buat beli gas LPG, anak jajan sehari itu paling dikasih 5.000 misalkan kayak gitu, atau anak tuh butuh sebulan ada aja gurunya minta dipakein kostum, sisihin 200.000 misalkan gitu. Lah kalau suami yang pegang gitu kan, dia nggak ngerti tuh anak di rumah jajannya berapa, jajannya apa aja. Jadi itu juga yang make sense kenapa perempuan atau istri yang pegang uang kalau di rumah. Tapi itu pegang uang itu maksudnya dalam arti apakah kita menjatah suami, ngerti gak? Atau suami yang menjatah istri? Kalau di aku yang ngasih uang jajan suami nih. Berarti semua uang masuk, income masuk ke kamu yang jatah suami. Betul. Dan tadi kita balik lagi, menurut penelitian apakah yang ideal tuh harus begitu? Itu tuh penelitiannya banyak banget ya, dan itu menurutku memang harus gimana pasangan masing-masing. Bisa aja that works well di keluargaku, tapi mungkin di keluargamu beda dinamika kan, nggak works, tapi cara lain suaminya ngamuk, kok jatahku cuma
cuman segini ya kan, takutnya gitu. Nah iya gitu. Tapi akan lebih baik siapapun yang mengurus harus sama-sama tahu sih dan transparan. Oh terus nih kalau ada yang bilang, aku tuh ngeliat di Twitter banyak, udah nggak ada privasinya lagi gitu kan. Kalau misalkan semuanya dari istri, gimana dong jajan suami gitu kan? Iya. Iya kalau jajannya make sense masa istri ngelarang-larang gitu kan? Iya sih sama hati-hati juga sih karena kan kita seumuran nih. Ya. Teman-teman kamu ada nggak suamiku selingkuh? Gitu. Gak usah teman-teman yang duduk di sini udah berapa? Iya kan? Yang duduk di sini korban perselingkuhan tuh udah berapa? Makanya aku jadi kayak gimana ya? Ya kan agak-agak terasi dan maksudnya, nah makanya tadi aku sempet nanya yang ngejatah siapa gitu karena ada yang korban di sini itu. Karena ya suaminya dapat duit tapi duitnya nggak nyalur kan? Tuh nyalurnya ke tempat lain kan kayak gitu. Maka dari itu transparansi itu sangat penting banget ya. Kalau misalkan siapapun yang lagi dengerin atau lihat podcast ini yang lagi pacaran, terus pacarnya atau calon suaminya atau bahkan suaminya nggak mau ngasih tahu full berapa gajinya berapa, ya tolong dibicarakan lagi gitu karena ini kita perempuan, kita nanti loh yang bawa anak-anakmu gitu. Kalau kita kenapa-napa, anak kenapa-napa, itu basically it's in our hands. Kita harus tahu segala informasi yang bisa menyelamatkan kita gitu loh. Dan salah satunya juga kan sekarang banyak banget yang selingkuh, terus pakai aplikasi-aplikasi lain. Dengan kita mengatur alur keuangan nih istri-istri, kita bisa tahu alurnya kemana nih, gitu kan. Oh kok ada yang nggak bener, tinggal ditanya kan, make sense nggak? Gitu. Jadi enaknya keuangan di istri, privilege-nya kalau di aku tahu ini uang kemana lari aja, kemana gitu. Dan menurut aku ini bagus juga ya, trust exercise satu sama lain. Kalau nggak ada yang harus disembunyikan, kenapa ditutupin gitu? Karena kadang gini sih. Tapi open for discussion ya menurut kamu gimana? Nggak, karena gini kemarin tuh ada yang lucu. Jadi maksudnya aku jadi inget aja gitu. Kadang kalau cowok pegang duit itu tuh kadang suka heran juga gitu kan. Ini ceritanya kemarin adalah salah satu yang cerita di sini, mungkin kalau kalian ingat ceritanya, suaminya punya gaji misalnya 5 juta gitu per bulan. Nah 5 juta itu duit sebulan full itu buat beliin kalung kalung selingkuhannya gitu, ngerti gak sih? Jadi langsung habis gaji sebulan demi selingkuhannya kan. Tahu kalau kayaknya bucin gak gitu-gitu amat gitu ya nggak sih? Maksudnya kalau perempuan tuh masih bisa mengontrol nggak gitu-gitu juga men gitu ya kan. Makanya emang menurut aku bener sih keuangan itu penting ada di perempuan karena lebih bisa di manage. Tapi aku juga punya teman si istrinya yang selingkuh. Jadi si istrinya tuh punya boy toy gitu. Jadi istrinya yang kayak sugar baby, sugar mama, sugar mami. Iya bukan sugar daddy, tapi istrinya gitu. Mama bear. Temen akunya nangis gitu, istri aku katanya. Oh temen kamu yang cowok. Dan ternyata iya keuangannya semua dia tuh ya karena dia temen aku pasti aku akan menganggap dia baik gitu ya. Tapi dari yang aku dapat dari si temanku ini curhat, dia tuh segala macam keuangannya di istrinya. Tapi sama istrinya. Istrinya ibu rumah tangga padahal padahal istrinya tuh di sela-sela kesibukan rumah tangganya dia juga sibuk sama yang lain, dan bukan cuma sibuk sama yang lain tapi dia juga menafkahi yang lain juga gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan sih. Yang penting sih kejujuran, ini uang kemana aja, dan harus ada sistem yang membuat pasangan itu tahu ini tuh uang larinya kemana. Nah anyway aku jadi keinget nih karena tadi kita ngomongin finansial ya. Nah gimana tuh menurut kamu betapa pentingnya finansial stabil dulu nih sebelum menikah gitu? Tentang nikah muda ya. Aku sebagai orang yang salah satunya tidak setuju kalau nikah terlalu muda. Iya, terlalu muda tuh range berarti kayak anggaplah di bawah 20 lah ya. Di bawah, definitely di bawah 20, di bawah 25 lah. Di bawah 25 itu juga termasuk muda sih. Termasuk pacaran sama high school sweetheart terus nikah gitu. Oh cinta monyet kita gitu kan. Iya kan banyak juga kan yang pacaran dari SMA atau pacaran dari kuliah terus sampai nikah gitu ya. Itu banyak sekali yang harus
you guys pikirin loh. Iya. Gitu, karena kita kan sebagai manusia tuh terus berkembang ya, apalagi early 20s, ya apalagi teenager, 19 tahun gitu kan, kita akan masih terus berubah. Dan kalau kita udah masuk ke late 20s atau ke 30-an itu mungkin kita udah menemukan jati diri kita yang kita kalaupun berubah, kecuali ada life changing event gitu yang mengguncang jiwa, kita berubahnya tuh kayaknya masih akan linear gitu loh, nggak akan kesana kesini, nggak zigzag gitu lah ya, nggak zigzag. Nah, dan sama juga dengan pengaturan keuangan, sebenarnya kalau menurutku nikah belum mapan gitu ya, masih gaji misalkan masih sama-sama UMR, menurut aku nggak apa-apa asal kepribadian satu sama lainnya tuh pekerja keras gitu loh. Jadi ya namanya rezeki kan siapa tahu aja rezekinya belum datang, tapi selama kitanya ikhtiar, selama kitanya kerja keras, insya Allah lah datang. Masa Tuhan nggak kasihan lihat kita kerja keras terus kan gitu. Nah, tapi masalahnya karakter pekerja keras itu dibuat pada saat kita umur teenager, early 20s yang mungkin kalau kita nikah pada umur masih muda, early 20s, kita itu nggak tahu diri kita siapa. Kita pikir kita tahu pasangan kita siapa. Kalau misalkan udah lama aku tahu dia banget kok. Oke, kamu tahu dia dari masa pertumbuhan. Dia tuh masih akan tumbuh lagi nih gitu sampai umur 30. Bisa sampai 40 malah kan. Sampai 40 kan kadang-kadang cowok telat gitu. Telat dewasa, aduh jadi seksis. Tapi mau cowok ya sama aja, kita masih akan bertumbuh sampai umur sama dengan pengalaman itu sampai kita bisa lebih steady gitu. Tapi sebelum itu kita tuh masih bisa berubah dan bisa jadi kita tuh berubah ke arah yang berbeda gitu. Dan ke arah yang berbeda itu kalau misalkan kita berubah, kita sama-sama berubah nih dua-duanya, istri dan suami, tapi ke kiri semua kan searah ya. Tapi kok berubahnya kayak gini gimana, itu kan udah susah lagi gitu. Kalau kita kenal sama high school sweetheart kita gitu di SMA, pacaran gitu kan, tiba-tiba kita mau jadi wanita karir, dianya tumbuh menjadi laki-laki yang insecure dan malas bekerja. Wah iya itu. Tapi karena high school sweetheart jadi sayang gitu, cinta pertama aku, jadi dipaksain nikah. Akhirnya ujung-ujungnya pas sudah punya anak cerai gitu kan, anaknya jadi korban perceraian gitu. Jadi menurut aku kurang wise ya. Jadi kalaupun misalkan kekeh banget nikah sama high school sweetheart, just think about it. Dan tahu bahwa dia akan berubah, kamu akan berubah. Semoga saja berubahnya di arah yang sama gitu. Karena aku banyak banget temanku yang nikah di early 20s-nya, terus tiba-tiba pas umur segini, kok you guys pada cerai nih? Iya, ternyata yang satu kalau dari segi keuangan ya, yang satu ternyata dia si istrinya addicted belanja terus, belanjanya Dior, Hermes, gajinya padahal 6 juta kan, sedih juga, pakai paylater, pakai kartu kredit gitu. Terus ternyata ada yang soleh banget gitu ya istrinya, dan suaminya, mereka sama-sama sangat Islami. Terus di Islam kan gak boleh minum alkohol, ternyata ketahuan dia suaminya ngabisin uangnya buat alkohol kayak gitu kan, walaupun cuma satu, tapi kan itu sangat deal breaker untuk si istrinya gitu. Dan itu perubahan kayak gitu sangat sering terjadi dan harus tahu. Dan terutama kalau dalam soal keuangan kan, apalagi kalau kita menikah, tujuannya menikah apa? Kalau salah satu tujuan menikah itu pengen punya anak, ya berarti kita juga harus siapkan tempat tinggal buat anak tersebut, siapin pendidikan buat anaknya, dan itu sweetheart mahal ya, apalagi sekarang. Sekolah pada mahal. Tadi kita sebelum take ngobrolin masalah SPP anak. SPP anak, ya Allah. Perbincangan kita ini udah sangat millennials ya. Ngomongin sekolah anak dan mahal. Kalau Gen Z masih ngomongin kopi di sana berapa? Cekot ya kan, ngopi yuk, iya di sini, ini kopinya enak kok, gak terlalu mahal kalau kita. Anak lu sekolah di mana ibu? SPP-nya berapa? SPP-nya berapa di sana? Cicil nggak? Iya, kan. Ada diskon ordal nggak? Iya ada, diskon ordal, takut banget. Iya kan. Kayak gitu, jadi kayak ya udah beda. Nah tapi berarti benar sih memang. Tapi anyways, dulu aku tuh aku tuh karena menikah kan, tadi kan sempat kamu nanya ya, aku tuh menikah kan di umur 26. Kenapa? Karena memang dari aku pribadi aku gak mau menikah di bawah umur 25 waktu itu. Jadi aku punya target gitu, pokoknya aku nikah paling cepat harus umur 25, itu udah paling cepet. Which is ya kalau itu 26 oke gitu kan. Nah terus di umur segitu pun
aku memilih pasangan gitu ya, kan kalau udah di umur segitu kan pakai ini iya tapi pakai ini juga, gitu kan, nggak cuma ini dan ini gitu, ini dan ini gitu. Jadi maksudnya aku memilih pasangan itu memang ini juga petua dari orang tuaku. Kalau kamu dapat yang kaya itu bonus. Betul. Tapi carilah orang itu yang dia itu terlihat pekerja keras. Dan menurut aku tadi yang kamu tadi mention, orang yang kelihatan pekerjanya itu justru ya mungkin kalau dia udah selesai menempuh pendidikan kayak gitu kan, jadi udah lulus kuliah, itu baru kelihatan tuh karena kan itu dia udah masuk fase bekerja gitu. Kalau misalnya masih masa pendidikan kan biasanya ya banyak yang fokusnya ya untuk pendidikan aja, jadi belum kelihatan dia hard worker nggak ya nanti dan lain-lain sebelum kemudian dia masuk di dunia pekerjaan ya. Makanya pas aku ngelihat pasangan aku ya, aku ngelihat dia adalah sosok yang pekerja keras, dia mau kerja, dia mau berusaha, dia mau belajar hal baru dalam hal ya mencari uang. Itulah yang kemudian bikin oke, kayaknya ini kalau buat jadi pasangan hidup nih sefrekuensi nih, karena aku juga kan tipenya suka kerja, suka apa ya mencoba hal-hal baru lah kayak gitu. Jadi emang kayak gitu sih. Karena kalau misalnya bener kamu gitu kayak sweetheart kita, tapi pas udah dia kerja angot-angotan gitu kan, nonton ini mulu, series mulu gitu kan, aduh. Iya sih. Iya dan dan bener pekerja keras gitu. Iya. Kalau kaya bener banget itu bonus karena kan orang kaya aja bisa bangkrut. Nah, pada saat bangkrut mau ngapain nih kita? Apakah kita mau bersedih-sedih saja gitu? Apakah kita harus bangkit lagi gitu kan? Dan kalau aku sih pengennya bangkit lagi ya. Tapi kalau kamu punya pilihan lain ya itu terserah kamu. Tapi aku sih pengen bangkit dan kalau kita dengan pasangan yang tidak bisa bukan pekerja keras itu tuh akan susah. Oh dan jadi dulu kan aku pacarnya banyak ya. Takut banget. Terus karena aku emang dari dulu ambis, jadi aku tuh pikirnya aku kayaknya harus sama orang ambis lagi gitu yang alpha man or I'm hard working or yang kayak Andrew Tate gitu lah yang kayak gitu maco-maco kayak gitu. Terus ternyata pada saat aku dengan mereka, kelihatan pekerja keras banget nih, which they are gitu ya, pekerja keras. Sangat menunjukkan gitu ke alpha male lainnya mereka, tapi ternyata nggak cocok nih di aku, dan aku baru nyadari itu setelah aku tidak di early 20s. Di early 20s itu aku masih kemakan sama bukan cinta kayak media itu gitu, cewek ambis sama cowok ambis, padahal ternyata aku tidak cocok dengan seperti itu. Terus kemudian aku dipertemukan dengan suamiku sekarang, dia tuh very kind hearted, sangat bucin banget gitu ya, dan a very soft guy, tapi dia tuh merubah cara pandang aku terhadap laki-laki pekerja keras gitu. Dia pekerja keras banget dan he redefine hard working for me. Karena sebelumnya aku pikir lelaki pekerja keras adalah lelaki yang kerja gitu ya, yang ultra masculine kayak gitu. Ultra masculine. Iya kan, tapi ternyata suami aku pada saat keluarga kita membutuhkan resources, dia akan kerja, dia nggak mengeluh, dia kan orangnya pendiam, jadi dia nggak pernah berkoar-koar gitu, tapi dia dengan diam itu dia terus bekerja, dia terus memberikan yang terbaik. Nah itu juga pekerja keras gitu, dan uangnya dikasih ke keluarganya, itu pekerja keras. Jadi makanya buat kamu cewek-cewek di luar sana dan juga cowok-cowok yang juga pengen sama-sama punya pasangan yang pekerja keras. Pekerja keras itu bukan cuman yang kelihatan yang bukan hard worker tapi work smart juga lah ya. Yang work smart juga, nggak usah yang kelihatan seambis-ambisnya gitu. Ternyata pekerja keras bisa dilihat dari banyak sisi, dan orang yang pekerja keras biasanya nggak banyak keluar-keluar. Tong kosong berbunyi nyaring. Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya. Balik. Aduh, anyway, Sar, ada nggak sih pesan-pesan kamu buat Gen Z dan juga millennials ya? Karena nggak cuma Gen Z doang ya. Kalau tadi kamu bilang financial dumb gitu kan. Kalau millennials apa dong? Financial doom bukan. Financial doom, oke. Financial doom ya. Kalau yang millennials ada nggak? Kayaknya kita tuh overwork banget nggak sih? Overwork. Iya. Hustle culture. Iya nggak sih millennial? Iya sih. Iya kan? Nah ada nggak nih pesan-pesan biar kita bisa beli rumah, Sar? Intinya itu. Pengen beli rumah nih.
Iya, bagus ya. Berbagai cara bisa kamu lakukan untuk beli rumah. Jadi sugar baby. Amit-amit, enggak. Yang halal ya. Yang Mari halal. kita fokuskan cari uang yang halal. Oke. Jangan gengsian. Oke. Gitu kan, jangan gengsian. Dan kalau sekarang harga rumah makin mahal, tapi juga kan kita diuntungkan dengan produk-produk perbankan bersaing kan. KPR sana sini, bunganya bersaing gitu. Itu bisa jadi salah satu alternatif kita. Iya. Kalau misalkan KPR juga masih kemahalan karena DP-nya 20%, harga rumah di Jakarta 6 miliar, DP-nya berarti 1 miliar kan? Sekali, 6 miliar gede banget. Iya, gede banget nah. Kalau misalkan gitu pendapatan kamu nggak cukup ya tambahlah pendapatannya. Simple banget kan? Caranya ya side hustle dan jangan gengsi. Kita kan butuh uangnya kan selama halal, nggak apa-apa kerjain aja. Dan sekarang tuh teknologi informasi banyak banget, banyak free course gitu. Jadi harusnya kalau kamu punya HP pasti akan ada aja side hustle yang bisa kamu kerjain gitu. Jadi mau apapun, kalau kamu butuh uangnya jangan gengsi, kita kerja keras, tentukan tujuan keuangan dan jangan beli sesuatu dengan uang yang tidak ada. Kalaupun harus banget ya choose wisely. Iya sih, bener sih. Jangan impulsif. Ya. Jangan kebanyakan check out. Ya, abang paket udah capek ke rumahmu itu, ya kan? Dia lagi, ya kan? Gue pernah baca jokes jorok cewek, jangan kebanyakan check out, cowok jangan kebanyakan check in. Nah, betul banget lagi tuh. Aduh. Masih mending kita check out ada barangnya. Aduh. Check in ada penyakitnya. Iya kan? Iya, makanya kita yang halal-halal aja dikerjain aja. Ya kan. Yang hal-hal dikerjain, dilakukan, intention yang baik ya, betul. Aduh. Iyalah habis ini pokoknya nggak boleh impulsif. Anyway, thank you so much buat hari ini atas petuah-petuah keuangannya. Aku pengen beli rumah. Thank you Nadia udah ngundang aku kesini. Iya, sama-sama. Pokoknya semoga kita semua yang dengerin video podcast hari ini habis ini bisa kebeli rumahnya. Amin. Bisa lunas utangnya. Amin. Bisa apalagi? Bisa banyak tabungannya, deposito. Amin. Dan yang paling penting tidak membuat sandwich generation baru. Iya sih, bener sih. Aduh, hentikan di kita. Anyway guys, thank you so much nih buat yang udah nonton episode Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Kak Sarah. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. Bye.